Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya. Nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari posisi Arpi. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di posisi Arpi. Itu aja sih buat gue yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang yang lagi viral saat ini ya teman-teman, yaitu Bu Lurah yang katanya doyan terong dan suka bagi-bagi apem. Dan mungkin itu hanya angin lewat saja ya teman-teman untuk menutupi kasus yang sedang viral sebelumnya, yaitu tentang Pak Mulyono yang mendapatkan peringkat nomor 2 di nominasi tokoh terkorup di dunia teman-teman. Dan di sini para pendukungnya tidak percaya teman-teman kalau Pak Mulyono ini masuk dalam salah satu tokoh terkorup di dunia ya teman-teman, menurut OCCRP. Dan di sini para buzzer-buzzernya dan juga ternak-ternak Mulyono ini berkomentar teman-teman, bahwasanya Jokowi itu presiden terbaik yang pernah ada di dunia katanya teman-teman. Dia harus jadi sekjen PBB dan fotonya harus jadi gambar di mata uang rupiah ataupun dolar US katanya teman-teman. Bener-bener ini ya teman-teman, para ternak-ternak Mulyono ini tidak percaya dengan nominasi yang diberikan OCCRP, tapi malah minta agar Pak Jokowi ini menjadi ketua sekjen PBB. Dan lebih parahnya teman-teman, fotonya Pak Jokowi menurut pendukungnya harus menjadi gambar di mata uang kertas rupiah dan juga mata uang dolar katanya teman-teman. Berarti kan para pendukungnya dan juga ternak-ternaknya ini kalau menginginkan gambarnya Pak Mulyono ditaruh di uang kertas, berarti dia mengharapkan bahwasanya Pak Mulyono ini harus koid dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak bagaimana komentar-komentar lucu daripada netizen terhadap Pak Mulyono dan juga terhadap para ternak-ternaknya Mulyono ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Jokowi presiden terbaik yang pernah ada di dunia, guys. Kalian tengok, di dunia kata pendukungnya, presiden terbaik di dunia. Dia harus jadi sekjen PBB. Di dunia. Sekjen PBB, bos, bukan kaleng-kaleng. Dan fotonya harus jadi gambar di mata uang rupiah ataupun dolar US. Oke, gua setuju. Kalau di mata uang dolar gua setuju sih. Mau dipasang fotonya, foto anaknya, foto si Jabran, foto cucunya, foto si Bobby, setelah di mata uang dolar, gua nggak peduli. Jangan sampai dipasang di mata uang rupiah ya. Ntar duitnya gua robek, gua jijik. Kalian tengok guys, tingkah laku pendukungnya guys, konyol. Dibilang tolol nanti marah, tapi kalian tengok komennya di atas tuh. IQ berapa ini ya? Nggak mau lah gua. Kalian tebak IQ berapa orang ini guys? Yang bisa tebak ya akan ku follow. Tapi satu orang aja, oke? Bang Haji, Pak Jokowi, Bang Haji. Apa? Kenapa? Pak Jokowi
masuk finalis tokoh Lihat sih terkorup di Bang Roma dunia. atas masuknya Pak Jokowi jadi Versi finalis lembaga tokoh terkorup. pemerintah dari luar negeri. Wow. Bener Bang Haji, masa Ya bohong Allah. sih? Bener. Netizen kreatif ini. Kalau nggak percaya, tanya sendiri ke Pak Jokowi. Iya kan Pak Jokowi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aduh, netizen. Satunya Makanya para pembenci merapat ke orang luar buat bantu orang luar nguasain Indonesia. Beginilah ciri-ciri ternak Mulyono, cacat logika dan dungu. Baru tahukah kalau Indonesia ini udah dikuasain orang luar? Baru tahu Anda? Selama ini kemana Mulyono ngutang sama siapa? Kalau enggak dari orang luar. Coba deh mikir. Mulyono ngutang 8.000 triliun dari mana? Dari luar kawan. Jaminannya apa? Republik ini. Betul juga ya teman-teman kata komentar abang tersebut, bahwasanya saat kepemimpinan Pak Mulyono selama 10 tahun ini Pak Mulyono ini lebih banyak berhutang ke negara-negara luar ya teman-teman. Jadi separuh kekayaan negeri ini dikuasai oleh orang luar ya teman-teman, dan dinikmati oleh orang-orang luar ya teman-teman, bukan dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Tapi di sini para pendukungnya malah bisa berkomentar seperti itu ya teman-teman, karena mungkin memang kualitas para ternak-ternak Mulyono itu seperti itu ya teman-teman. Kalau junjungannya yang berbuat salah, mereka pura-pura buta, tapi kalau ada orang yang mengkritik junjungannya, mereka berada di barisan paling depan untuk membantah dan untuk membela junjungannya, dan berkuar-kuar sekuat-kuatnya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, coba kita lanjut ke video selanjutnya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanya noh sama abah lo yang tukang nyubur. Kita soal kita sembari itu anunya. parah. Emang mampu Ternak lawan satu Jokowi? ini memang betul komentarnya. Nggak ada yang betul, mampu Bang. melawan Jokowi itu. Raja Namrud sekalipun nggak akan mampu melawan. Hingga Adolf Hitler, tokoh fenomenal, nggak mampu melawan seorang Jokowi. Makanya masuk tuh nama Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup media internasional. Keren kan? Mendunia coy. Panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini apalagi ada terong lah, ada bulurah lah, apalagi ada OCCRP. Aduh, OCCRP. Apalagi nominasi Jokowi sebagai terkorup di apa? Nominasi OCCRP. Aduh. Oh ternyata ini ada analisa menarik nih saudara. Ada 6 alasan kenapa Jokowi itu harus diadili, ya kan? Harus diringkus, dikalungin, ya kan? Diciduk, ya kan? Dan juga diadili untuk membuktikan alibinya. Aduh, ini berita FNN ngeri sedap saudara. Kita bacain aja saudara. Oleh Sarip Sofan, pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77. Nah, kan sebelumnya ada OCCRP, ya kan? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah, ya kan jelas nih. Dari OCCRP ini mengatakan ya bahwa yang bersangkutan presiden yang katanya ketujuh, ya kan, yang katanya pilihan rakyat, yang katanya pro rakyat, ternyata masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Di sini sangat jelas di depan mata kita semua, ya kan, bahwa yang notabene dulu dia koar-koar bikin perpu ormas, kegentingan yang memaksa, genting yang memaksa, bubarkan ormas, ormas terlarang. Red lah. Itu semua hanya omong kosong semua, ya kan? Yang faktanya sekarang yang bersangkutan, yang nanda tangan perpu ormas, sekarang dia jadi nominasi, waduh, nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya di Belanda, di Amsterdam, dan punya staf di 6 benua. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari perhatian media arus utama. Nah, sekarang kalau udah kayak begini, pertanyaannya, apakah OCCRP akan menjadi organisasi terlarang, ya kan?
Mungkin nggak? Kacau ya kalau presidennya Mulyono ya kan? Aduh. No, OCCRP ini juga dikenal karena dedikasinya dalam membantu media investigasi lokal di seluruh dunia untuk berkembang. OCCRP melaporkan isu kompleks seperti perang, perubahan iklim, kesenjangan, dan ancaman terhadap demokrasi yang notabene sudah hancur, sudah cacat sejak lahir. Dengan kemitraan bersama berbagai outlet media, OCCRP mempublikasikan laporan sesuai tindakan nyata di lapangan, saudara, ternyata. Nah, ada banyak alasan. Alasan pertama, penyalahgunaan wewenang diduga kuat. Ketika Jokowi Mulyono memiliki kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk memutuskan proyek strategi nasional bagi swasta seperti Rempang lah, mau Preketek kayak ya kan, mau PIK2 kayak, mau IKN lah, kepentingan pribadinya Aguan lah, Tommy Winata lah, Antoni Salim lah, dan Preketek lainnya ya kan. Yang notabene cuma modal duit, nggak jelas ya kan. Tapi tetap mereka cuma makhluk ya kan. Nggak mungkin mereka jadi Rob, nggak mungkin mereka jadi Tuhan ya kan. Nah itu pertama, dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua, dugaan pemerasan dan gratifikasi. Ada imbalan bentuk uang, barang, fasilitas, dan lain sebagainya macamnya. Ketiga, dugaan mengambil atau menyalahgunaan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, tapi ujungnya malah diduga kuat memperkaya diri dan sendiri dan keluarganya. Apalagi udah disepil-sepil, udah di roasting sama Bu Koni Bakri itu. Ada, tenang Bu Iriana, tenang. Bu Iriana belum waktunya. Kalau udah waktunya nanti bakal dibuka gitu. Termasuk adanya putranya Jokowi ya kan, termasuk Bobi Nasution, termasuk Kahiyang, termasuk Preketek lainnya. Itu 3, 4. Dugaan nepotisme yang notabene Gibran Raka Buming Raka soal putusan MK dan lain sebagainya macamnya. Itu 4, 5. Pengaruh terhadap putusan kebijakan menggunakan posisi atau pengaruh untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang seharusnya menguntungkan publik, tapi malah mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Aduh, kasus dugaan money laundering ya kan, cuci duit ya, duit dicuci, mau ngapain duit dicuci? Cuci mah baju kotor, cuci duit. Aduh. Betul juga ya teman-teman, apa yang menjadi komentar-komentar daripada netizen tersebut. Oi, kemana woi para ternak-ternak Mulyono dan juga para buzzer-buzzernya? Coba kalian simak video-video pencerahan daripada netizen yang saya kira memang cukup cerdas ya teman-teman, dan semoga saja para ternak-ternak Mulyono ini bisa melihat dan mempelajari video-video tersebut agar mereka ini bisa sadar ya teman-teman, bahwasanya selama ini mereka dibohongi dan dikibuli oleh junjungannya sendiri, yaitu Pak Mulyono. Dan saya berharap jangan sampai ya teman-teman isu dan juga kasus OCCRP tersebut yang melibatkan Pak Jokowi masuk dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, bahkan menempati nomor urut 2 ya teman-teman. Jangan sampai hilang dari peredaran gara-gara isu yang baru-baru ini sedang viral ya teman-teman, yaitu mengenai Bu Lurah yang katanya doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem. Dan saya harap semoga isu dan juga berita tersebut tidak benar adanya ya teman-teman, karena kasihan juga teman-teman kalau memang benar adanya tentang Bu Lurah katanya doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem, kan kasihan juga lihatnya teman-teman, karena terlalu lengkap sudah beban Pak Mulyono ini di awal tahun 2025 ya teman-teman. Dari mulai Pak Mulyono sendiri yang masuk dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, ditambah dengan putranya yaitu Fufu Fafa ya teman-teman, ditambah lagi dengan yang katanya sempaknya ketinggalan teman-teman, dan terakhir ditambah lagi dengan isu Ibu Lurah doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem. Dan semoga saja isu Bu Lurah ini tidak benar adanya ya teman-teman. Tapi kalau memang benar adanya ya tidak apa-apa juga sih, karena itu kan kesalahannya dia sendiri. Tapi kalau memang tidak ada isu tersebut, semoga saja isu ini segera hilang ya, karena kasihan juga ya teman-teman kalau diledekin terus oleh para netizen Indonesia ini. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.